Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang kami sayangi, alhamdulillah pada saat ini kita masuk materi pertama untuk materi pendidikan agama Islam kelas 8 semester Gasal. Bab pertama, meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kita mempelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasar yang harus kita capai pada materi ini, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada kitab suci yang diturunkan Allah. Yang kedua, menghayati perilaku sebagai implementasi beriman kepada kitab Allah. Bagaimana kita mampu berperilaku sebagai praktek dan bukti kita iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab Allah. Dan KD yang keempat, yaitu menyajikan dalil-dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yang akan kita capai pada pertemuan pertama ini, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya. Yang keempat, menunjukkan dalil nakli tentang nama-nama kitab Allah dengan benar. Yang kelima, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Dan yang keenam, menyebutkan kitab-kitab suci agama Islam dengan benar. Ulangi, yang keenam, menyebutkan kitab suci agama Islam dengan benar. Yang ketujuh, menunjukkan dalil-dalil bukti kemurnian Al-Quran dengan benar. Ada 7 tujuan pembelajaran untuk materi pelajaran yang pertama. Anak-anak sekalian, sebelum masuk materi, mari kita hayati, kita renungkan bahwa kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul 14 abad atau 15 abad yang lalu sampai sekarang tetap terjaga kemurniannya. Dijaga oleh Allah, terjaga kemurniannya. Al-Quran di mana saja bacaan dan teksnya sama. Dan kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran yang ada di tangan kita itu sama dengan Al-Quran yang ada pada zaman sahabat dulu. Zaman pertama sesudah Rasul. Permasalahan yang muncul setelah kita mempelajari Al-Quran, adakah perubahan sikap yang lebih baik yang ada pada diri kita? Kita ketahui Quran sahabat, masa sahabat adalah masa terbaik sesudah Rasul. Al-Qurannya sama. Yang kedua, selama 24 jam yang kita lalui sehari semalam, sudahkah kita adil? Adil di sini maksudnya, mampukah kita menyempatkan diri barang sesaat saja untuk membuka, membaca kitab Al-Quran sebagai bukti tanda cinta kita kepada Al-Quran, iman kita kepada Al-Quran. Di sela-sela kita sibuk bermedsos ria. Ini untuk kita renungkan dan kita camkan bagaimana praktek sikap kita sebagai seorang muslim yang iman kepada Al-Quran. Baik kan sekalian, makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada
para nabi dan rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk pedoman hidup. Kitab adalah wahyu Allah, firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah untuk diajarkan kepada manusia dengan tujuan sebagai petunjuk dan pedoman hidup, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di samping kitab, kita juga mengenal Allah juga menurunkan yang namanya suhuf atau mushaf. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi, para rasul, merupakan dasar atau nasihat yang umum tetapi tidak wajib disampaikan, diajarkan kepada umat manusia. Perbedaannya, kalau suhuf itu tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya, dan suhuf itu berupa lembaran. Suhuf berupa lembaran. Beda dengan kitab. Kalau kitab itu dibukukan. Dan seperti yang kita ketahui, Al-Quran sampai sekarang itu bisa kita baca, dan sesuai janji Allah, Al-Quran itu akan dijaga kemurnian keasliannya sampai kelak di hari kiamat. Dasar bahwa kita diperintahkan untuk iman kepada kitab Allah itu terdapat pada surat An-Nisa ayat 136. Surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak percaya kepada Allah, pada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Ini dasar perintah bagi kita untuk wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, anak sekalian, berapa jumlah kitab Allah? Ini hanya Allah yang tahu. Sementara yang wajib kita ketahui ada 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui. Kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kisah turunnya dulu diturunkan di Bukit Tursina, daerah Yerusalem. Bukit Tursina daerah Mesir. Jadi Bukit Tursina di daerah Mesir. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Diturunkan kepada Nabiullah Dawud alaihissalam. Nabi Dawud alaihissalam ini Nabi Allah yang diberi keistimewaan dengan suaranya yang indah, suaranya yang merdu. Kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, namun tidak memuat hukum-hukum syariat. Hukum syariat itu hukum cara-cara beribadah kepada Allah. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam pada abad pertama.
abad pertama tahun Masehi. Jadi kalau kita ketahui sekarang itu tahun 2021. Abad pertama Nabi Isa lahir itu tahun 1. Nabi Isa lahir tahun 1. Jadi tahun Masehi dihitung dari tahun kelahiran Nabi Isa. Jadi kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di daerah Yerusalem, daerah Israel. Sampai sekarang tidak diketahui tentang di mana keberadaan kitab Injil yang asli. Karena seperti yang kita lihat bahwa kitab Injil di masing-masing diterjemahkan menurut daerah masing-masing, dan itu sudah untuk yang asli sekarang tidak dijumpai. Karena dalam kitab Injil yang asli ini menyebutkan bahwa nanti di akhir zaman ada nabi, ada rasul, yaitu yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dalam kisah perjalanan Rasul. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini kitab yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam abad ke-6 di dua kota Makkah dan kota Madinah. Di kota Makkah dan kota Madinah. Jadi karena diturunkan di dua kota itu, maka kita ketahui ada nama-nama surat dalam Al-Quran, ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Kitab Al-Quran ini seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 berbunyi, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Bahwa kitab Al-Quran tidak ada keraguan, la raiba, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Dan kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yang beriman kepada Allah. Anak-anak sekalian, itulah 4 kitab yang wajib kita ketahui. Berikut Nabi dan Rasul penerima. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabiullah, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutkan anak sekalian, bagaimanakah cara kita beriman kepada kitab Allah? Kepada 3 kitab sebelum Al-Quran kita wajib mengimani, kita wajib percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut, tetapi tidak diwajibkan untuk mengikuti dan mengamalkan yang ada dalam kitab tersebut. Kita wajib iman bahwa Allah menurunkan kitab Taurat pada Nabi Musa. Kita wajib beriman pada Allah bahwa Allah menurunkan kitab Zabur pada Nabi Daud. Kita wajib beriman bahwa Allah menurunkan kitab Injil yang asli pada Nabi Isa. Tapi kita tidak diwajibkan dan tidak diperintahkan untuk mempelajari, mengkaji, dan juga mengimani kitab tersebut. Dan juga mempelajari, mengkaji, kita tidak diwajibkan mempelajari, mengkaji, melaksanakan yang ada dalam kitab tersebut. Kita wajib iman, tapi tidak diwajibkan melaksanakan. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kita diwajibkan beriman dan diwajibkan mengamalkan yang ada dalam kitab Al-Quran tersebut. Ini perbedaan kita cara beriman kepada 3 kitab sebelumnya dan cara beriman kepada Al-Quran. Ini kepada anak sekalian dipahami sekali lagi bagaimana cara kita beriman kepada kitab sebelum Al-Quran. Kita wajib mengimani tetapi tidak wajib mengamalkan. Kalau untuk Al-Quran kita wajib mengimani dan wajib mengamalkan. Seperti di awal kami sampaikan bahwa di samping
Allah menurunkan kitab, Allah juga menurunkan mushaf atau suhuf. Nah, jumlah suhuf yang diturunkan Allah ada 100. Ada 100. 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sis alaihissalam. Ini termasuk Nabi di luar 25 yang wajib diketahui. Karena ada jumlah Nabi Rasul. Ini pelajaran kemarin. Ini Nabi Rasul, ini jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yang wajib kita ketahui adalah ada 25, ada 25. Di antaranya yang di luar 25 itu ada Nabi Sis, ada Nabi Khidir. Ya. Nabi Sis menerima 50 suhuf. Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf. Jadi ada satu nabi, satu rasul yang menerima kitab juga menerima suhuf. Siapa itu? Yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Demikian materi untuk pertemuan pertama, dipahami, dikaji. Materi yang kami share dipelajari. Nah, untuk tugas pertama, anak-anak sekalian baca, pilih salah satu dari ayat yang ada dalam materi ini, satu ayat, rekam dan kirim ke grup kelas. Kirim ke grup kelas, direkam, tidak direkam pakai suara monggo, pakai video monggo. Jadi coba yang jelas direkam, nanti dikirim ke grup kelas. Alangkah baiknya jika memakai video. Jadi nanti direkam video, membaca, direkam, nanti untuk evaluasi cara membenarkan. Jika ada yang kurang pas, nanti akan kami sampaikan lewat komen jawaban. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan bisa kalian sampaikan lewat komentar yang ada dalam kolom komentar. Demikian, terima kasih. Laksanakan tugas, karena kami ada dasar memberi nilai jika anak-anak sekalian melaksanakan tugas, mengumpulkan tugas bagaimanapun bentuknya. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan kita dapat melaksanakan kewajiban kita, khususnya sholat 5 waktu, dan kita rajin membaca Al-Quran meskipun sedikit tapi rutin tiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.